kebanyakan ada di kampung halaman gitu ya. Namun acara ini tidak bisa ditunda ya teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena proses MBKM dimulainya di awal semester. Jadi kalau ada yang ingin magang, ada yang ingin ikut kampus mengajar, ada yang ingin ikut MSIB ya, magang bersertifikat, atau ada yang ikut studi independen dan lain sebagainya, itu pastinya akan dimulai di awal semester gitu ya teman-teman. Kemudian semua itu harus diadministrasikan. Artinya untuk seluruh program MBKM itu harus ada konversi pengakuan SKS ke mata kuliah. Nah, sedangkan KRS kita nanti akan terjadi di sekitar minggu kedua September ya, teman-teman. Ini sudah Agustus. Oleh karena itu, acara ini harus segera dilakukan dan informasi terkait dengan bagaimana kalian akan melakukan pendaftaran MBKM, kemudian bagaimana nanti nilai MBKM kalian itu dikonversi, dan bagaimana pelaporannya nanti di transkrip kalian, itu harus segera disampaikan gitu ya. Karena pada saat kalian KRS nanti, bagi yang sudah jelas diterima mengikuti MBKM, itu harus oleh dosennya nanti dan juga oleh Sekfak serta Kaprodi harus diproses untuk konversi nilai sejak awal gitu ya. Jadi ada janjian mana mata kuliah yang dapat dikonversikan kepada kegiatan MBKM kalian. Ya kira-kira pengantarnya begitu. Nah kemudian apa yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sekalian hari ini? Kami akan menunjukkan gitu ya bahwa saat ini kita sudah punya sistem informasi untuk mengelola administrasi MBKM gitu. Nah, sistem informasinya ini juga dari ujung awal sampai ujung akhir gitu. Jadi mulai mendaftar itu melewati sistem informasi ini. Kemudian nanti Kaprodi bersama dosen PA mensepakati SKS konversi, mata kuliah apa saja yang dikonversi terhadap kegiatan MBKM ini juga lewat sistem informasi ini. Kemudian ketika kalian sudah diterima menjalankan program MBKM, pelaporan harian juga lewat sistem informasi ini. Gitu ya. Kemudian nanti ketika programnya sudah selesai, kalian bikin laporan juga lewat sistem informasi ini. Sampai nanti sudah keluar nilai, nilainya akan langsung masuk di Macis juga lewat sistem informasi ini. Gitu ya. Jadi semuanya one stop service dengan harapan apa? Tidak ada keribetan administratif di lapangan. Sehingga untuk tarik data itu juga sangat mudah gitu ya. Komunikasi kalian dengan dosen pembimbing itu juga bisa lebih intensif dan terpantau dari sistem informasi. Ya harapan kami dengan metode seperti ini, aktivitas kalian MBKM itu bisa terpantau dengan lebih baik begitu ya. Kemudian Bapak Ibu dosen juga bisa untuk melakukan rekap ya, kan biasanya satu dosen tidak hanya membimbing satu mahasiswa gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing lapangan nanti juga bisa melakukan rekap dan pemantauan terhadap mahasiswanya masing-masing dengan mudah gitu ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik, dicermati bagaimana sistem informasi ini bisa kalian gunakan dan nanti harapan kami di awal semester sebelum KRS-an atau pada saat KRS-an ya, bagi yang memang sudah dapat program MBKM bisa mendaftarkan diri dan memulai proses administrasi melalui sistem informasi ini. Ini bukan sistem informasi yang terpisah ya teman-teman, ini bisa kalian temukan di Macisnya masing-masing. Jadi tidak perlu membuka aplikasi yang lain, cukup mahasiswa.macung.ac.id, nanti di dalamnya ada satu icon menu yang namanya Macung Merdeka. Nah, disitulah letak seluruh proses MBKM akan dilakukan gitu ya. Dan yang punya menu bukan cuma kalian, jadi nanti dosen kalian juga punya menu di sana, Kaprodi juga punya menu di sana, dosen PA juga punya menu di sana, sekretariat fakultas juga punya menu di Macis untuk bisa menangani berbagai soal administratif MBKM. Kalau saya menyebut MBKM,
ini merujuk pada dua hal ya teman-teman. Hal yang pertama itu adalah MBKM Flagship. MBKM Flagship ini adalah MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya, di mana kalian mendaftar ke Kemendikbudnya melalui laman Kampus Merdeka. Nah, itu akan dikelola oleh Kemendikbudristek. Namun, meskipun dikelola oleh Kemendikbudristek, nilai kalian itu kan tetap akan dikonversikan, dicatatkan oleh universitas. Sehingga meskipun kalian nanti ikut yang flagship, wajib menggunakan inputan data juga di Macis ya, di Macung Merdeka. Itu bagi yang flagship. Kemudian MBKM yang kedua, karena Macung ini sudah semakin maju, kita sudah sering kali dapat hibah untuk penguatan MBKM, maka Anda bisa melihat di prodi-prodi juga punya MBKM mandiri. MBKM mandiri itu adalah MBKM yang digagas sendiri oleh masing-masing program studi. Biasanya ini yang lebih akurat bisa memfasilitasi kebutuhan kalian gitu ya. Karena tentu saja prodinya akan mencarikan tempat-tempat belajar yang cocok dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk teman-teman yang MBKM Prodi ini juga sama, nanti proses pendaftaran, proses konversi nilai, pembimbingan, ujian bahkan gitu ya, ujian diseminasinya itu adalah lewat Macis, lewat Macung Merdeka. Ya, begitu kira-kira pengantar dari saya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Sepertinya ada yang mic-nya terbuka. Jadi tolong diperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan pada hari ini. Jangan sampai nanti waktunya mau KRS-an jadi gaptek ya, bingung gitu. Orang lain sudah nggak pakai hard copy, tapi lewat sistem informasi. Gitu ya. Baik, saya kembalikan kepada Bu Lianda untuk memandu jalannya acara. Baik, terima kasih untuk Bu Lia atas pengantarnya. Untuk teman-teman mahasiswa mengenai penjelasan bagaimana MBKM yang dibuka oleh Kemendikbud, kemudian apa yang juga yang akan diatur oleh universitas, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yohana Nirmalasari. Beliau adalah koordinator MBKM di Universitas Macung. Kepada Bu Yohana untuk waktu dan ya, tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lianda. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu lagi ya di daring ini, di aktivitas daring hari ini. Ya, tadi sudah diberikan pengantar oleh Bu Lia seperti itu ya, terkait dengan MBKM gitu. Jadi sebenarnya porsi saya di sini ngapain ya gitu. Jadi teman-teman, saya di sini sebagai koordinator MBKM Universitas, sehingga kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya tentang MBKM flagship ataupun internal, selain teman-teman bisa bertanya pada prodi, teman-teman bisa langsung ke saya, seperti itu. Supaya teman-teman bisa tahu sebenarnya apa saja sih, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pun dapat email biasanya ya, dapat email dari unit pengelola MBKM, terkait informasi MBKM itu berarti ya dari saya, seperti itu. Jadi, silakan dibuka dan diamati karena biasanya saya menginformasikan terkait dengan pendaftaran-pendaftaran juga melalui email, seperti itu. Nah, mungkin barangkali pengantar saja gitu ya kepada teman-teman yang barangkali lupa dulu waktu di MCF itu sudah pernah diberitahu, diinformasikan terkait dengan MBKM atau mungkin sudah dengar nih MBKM tapi tidak tahu MBKM-nya itu apa saja gitu ya. Jadi saya akan sedikit share. Bentar. Nah, jadi ini pengantarnya teman-teman bahwasanya kalau misalnya MBKM itu ada banyak gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa cek, bisa lihat gitu kan, ada yang namanya pertukaran pelajar, ada membangun desa, ada studi proyek independen, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, penelitian, asistensi mengajar, dan magang atau praktek kerja, serta pertukaran pelajar. Nah, Bu Yo, apakah itu semuanya pemerintah? Tidak gitu ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lia bahwa ada dua moda nih gitu. Yang pertama moda flagship itu dari pemerintah, itu artinya teman-teman nanti harus mengakses secara mandiri, mencari informasinya di bagian sebentar. Ya, di sini ya.
Nah, di sini. Jadi lamannya adalah kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk teman-teman yang berminat kalau mencari program yang dari pemerintah. Nah, kalau yang sekarang, baik program Kamus Mengajar ataupun MSIB itu memang sudah ditutup. Tetapi nanti sekitar bulan awal Januari, biasanya sudah buka lagi nih terkait dengan Kamus Mengajar, magang bersertifikat, studi independen, pertukaran mahasiswa, ataupun program lainnya. Nah, lalu bagaimana Bu? Itu yang pertama ya teman-teman, itu yang terkait dengan flagship. Jadi kalau flagship itu ya hubungannya dengan pemerintah. Teman-teman mendaftar secara mandiri, nanti untuk nilainya akan disosialisasikan setelah ini gitu ya, terkait bagaimana menginput di Macis, lalu bagaimana Bu, Kak, saya kan harus kuliah nih, kuliahnya nanti gimana dong, masa saya harus ikut kuliah 2, nah itu gimana? Nah itu nanti akan diperjelas lagi saat sosialisasi terkait dengan sistemnya, untuk teknisnya. Kemudian kalau misalnya untuk yang internal, apakah jumlahnya seperti ini? Bisa saja iya, tapi bisa juga tidak. Misalnya, oke di sini ada pertukaran pelajar gitu ya. Apakah di FEB memperbolehkan itu? Ya, itu bergantung dengan prodi masing-masing. Kalau misalnya boleh ya, biasanya akan tetap ada. Atau misalnya seperti asistensi mengajar, oh ternyata ini ciri khasnya dari prodi Mandarin, seperti itu yang ada program asistensi mengajar secara internal. Nah, khas-khas yang seperti itu nanti teman-teman bisa dapatkan informasinya lebih jauh ketika memang sudah diaktualisasikan secara jelas gitu ya oleh dosen-dosen PA. Jadi teman-teman itu yang berminat ya sudah tanya dulu ke dosen PA-nya, kemudian ke kaprodinya. Kalau misalnya notok gitu ya, notok ya sudah baru ke saya. Nah, seperti itu boleh gitu ya teman-teman. Nah, itu terkait dengan paparan saya gitu. Jadi teman-teman memang untuk MBKM ini sifatnya sangat luas, tidak ada batasan. Tetapi setidaknya teman-teman harus ingat gitu ya, kalau misalnya teman-teman prodinya DKV ya sampai jangan ambil program yang itu sangat-sangat jauh, berbeda jauh misalnya seperti itu. Karena nanti yang sulit di mana yang dikonversinya gitu. Nah, seperti itu teman-teman, itu pengantar saja gitu ya tentang MBKM. Jadi teman-teman ini punya hak yang banyak sekali untuk belajar di luar. Jadi manfaatkan itu, senyampang program ini ada, dan Universitas Macung sedang menggalakkan ini juga kepada teman-teman dan dosen. Jadi tidak akan ada larangan gitu ya, oh kamu jangan. Oh, tapi ada larangannya nanti, larangannya itu berkaitan dengan nilai. Kalau teman-teman pernah dapat nilai D, E, nah itu biasanya akan dipertimbangkan untuk mengikuti program MBKM, seperti itu. Nah, itu adalah pengantar dari saya terkait program MBKM yang jelas kalau teman-teman mau bertanya gitu ya tentang MBKM baik itu program internal ataupun flagship, teman-teman bisa langsung beremail kepada unit pengelola mbkm@macung.ic.id atau langsung mengirim ke saya gitu ya. Teman-teman yang pernah saya ajar mungkin masih menyimpan nomor saya, nah silakan menghubungi saya di jam kerja. Seperti itu teman-teman. Barangkali itu saja dari saya, Bu Lianda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohana. Sedikit disclaimer untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait dengan mata kuliah yang bisa dikonversikan di MBKM. Dari awal sudah akan saya informasikan bahwa mata kuliah umum tidak bisa dikonversikan ke MBKM apapun. Jadi untuk Pancasila, agama, kewarganegaraan itu tidak akan muncul pada mata kuliah pilihan yang bisa dikonversikan ke MBKM. Seperti itu. Kemudian mengenai sistem KRS, Universitas sudah tidak membuka sistem gelondongan 20 SKS bagi mahasiswa yang mengambil MBKM flagship dari Kemdikbud. Kenapa? Karena ini nanti ke depannya akan berpengaruh ke sistem reservasi PIN ijazah rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi untuk teknis KRS, misalnya rekan-rekan mengambil MSIB, itu harus sesuai dengan mata kuliah yang tercantum di masing-masing kontrak MBKM. Seperti itu. Kemudian untuk bagaimana nanti mengaplikasikan di MacIce, di sistem informasi, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Yudi selaku Kepala dari Unit Sistem Informasi dan Pusat Data.
Untuk Pak Yudi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lianda. Oke, selamat siang semuanya. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yohana, dan Mbak Lianda yang terakhir. Untuk kali ini saya akan tunjukkan beberapa hal bagaimana mekanisme dan prosedur nantinya kalau Anda semua mengambil kegiatan MBKM, bagaimana dimulai dari pendaftaran, kemudian bagaimana nantinya proses melihat proses pendaftarannya, status dan seterusnya, kemudian bagaimana mencatat log kegiatan, bagaimana melakukan pelaporan, dan bagaimana melihat hasil akhir penilaian. Sebelum saya sampaikan, saya mohon maaf dulu. Untuk hari ini kami lagi ada pembenahan untuk MacIce, ada beberapa hal yang harus kami update dan upgrade, tentunya dengan beberapa hal terkait dengan digitalisasi layanan. Maka dari itu saya tunjukkan dulu aja beberapa bagian yang secara urut harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa di dalam melaksanakan aktivitas kegiatan MBKM mulai dari pendaftaran sampai yang terakhir. Jadi, oke. Jadi nantinya kalau teman-teman mahasiswa login di mahasiswa.macung.cc.id ya, itu nantinya letaknya menu yang digunakan untuk akses MBKM itu ada di bagian bawah ya, ada di bagian bawah. Itu nantinya ada di menu yang dinamakan dengan Macung Merdeka ya. Jadi nanti akan mulai ada mekanisme pendaftaran, kemudian melihat pendaftaran yang sudah kita lakukan, kemudian bagaimana nanti kalau sudah diterima ngisi lognya ya. Log itu maksudnya waktu Anda MBKM itu kegiatannya ngapain aja. Nah, itu nanti ngisinya ada di menu log kegiatan. Kemudian kalau sudah selesai bagaimana nanti mekanisme pelaporan, kapan ujiannya, kapan seminarnya, kemudian apa yang harus diunggah atau dilengkapi, dan yang terakhir melihat nilai hasil. Jadi nilai ini sebenarnya melihat nilai hasil konversi. Jadi MBKM nanti akan dikonversi jadi mata kuliah apa saja, itu bisa dilihat di menu penilaian. Jadi ada di sini ya, ada di bagian bawah ini di Macung Merdeka ada beberapa menu ini yang bisa digunakan. Nah, saya mulai dari menu pendaftaran. Nah, di menu pendaftaran nanti begitu Anda klik ya, begitu Anda klik seperti ini ya, begitu Anda klik nantinya akan tampil seperti ini, bagi ya. Ingat ya, ada catatan bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan SKS, pengambilan SKS sampai dengan 85 SKS dan tidak ada nilai P ya. Kalau nilai ini nanti masing-masing prodi bisa berbeda-beda sesuai kebijakan prodinya. Cuman saat ini yang berlaku peraturannya adalah tidak ada nilai D atau E. Jadi misalnya nanti mahasiswa kalau login di sistem nanti ya, bukan sekarang, saya sampaikan sistemnya lagi kami nonaktifkan dulu karena ada beberapa hal yang harus kami perbaiki. Nanti kalau mahasiswa login dengan tampilan seperti ini berarti yang jelas tidak punya nilai D atau E dan SKS-nya sudah lebih dari 85 SKS. Maka bisa klik tombol daftar MBKM. Tapi kalau mahasiswa itu kurang dari 85 SKS dan ada nilai DE-nya atau sudah lebih nih, sudah lebih saya Pak, tapi masih ada nilai D dan E, pasti akan muncul ya, nanti di sini akan muncul semua mata kuliah yang ada nilai D atau E-nya. Tombol daftar MBKM ini tidak dapat ditampilkan. Nanti akan ada tulisan bahwa Anda tidak eligible dan tidak bisa melakukan pendaftaran MBKM. Jadi secara sistem sudah dihitung ya, sudah dihitung 85 SKS dan tidak ada nilai D sama E. Nah,
Kalau misalkan posisinya sudah seperti ini, ya bisa mendaftar, silakan diklik tombol daftar MBKM-nya. Kalau sudah diklik tombol daftar MBKM, maka tampilan berikutnya adalah seperti ini. Ya. Rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan tampilan isian, ya isian yang harus diisi. Nanti Anda lagi daftar di mana nih? Ya, lagi daftar di mana? Jadi mulai dari kapan MBKM mau dilakukan? Semester kapan? Tahun akademik kapan? Gitu ya. Terus habis itu jenis MBKM-nya nanti apa? Ada yang fleksib, ada yang internal prodi. Nah, itu dicocokkan. Kemudian apa? Macamnya, BKP-nya. Ada kampus, ada mengajar, ada magang, ada penelitian, ada KKN tematik, ada bela negara, atau yang lain. Nanti disesuaikan. Nah, kalau sudah nanti tinggal ngikutin yang disyaratkan ya, nomor WA aktif, email aktif, nama kegiatan, nama mitra, ya, kemudian sampai diisi paling bawah ya, ada nama mitra kota, dan jangan lupa kalau sudah selesai silakan diklik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, maka mahasiswa nanti bisa akses menu lihat pendaftaran. Nah, lihat pendaftaran ini digunakan untuk melihat yang sudah kita daftarkan itu berstatus apa. Nah, kenapa ada berstatus apa? Yang dimaksud berstatus itu seperti ini. Nah, kalau nanti Anda sudah mendaftar, maka tahap pertama yang akan merekomendasikan adalah dosen PA. Ya, tahapannya adalah yang akan merekomendasikan dosen PA. Kalau dosen PA sudah merekomendasikan, yang berhak menyatakan diterima apa tidak, kalau Anda daftarnya fleksib, ya, miliknya kementerian, miliknya pemerintah, nanti Bu Yohana yang akan melakukan approve. Tapi kalau Anda daftarnya mandiri, Bapak Ibu Kaprodi yang akan melakukan approve. Jadi ditunggu saja di sini, ya. Kenapa harus menunggu? Nah, selain menunggu, nanti Anda akan dapat konfirmasi email kalau pendaftaran Anda diterima. Nah, yang mana yang diterima nanti akan muncul di sini. Kalau statusnya direkomendasikan dan diterima, berarti Anda sudah dinyatakan untuk diterima. Baik itu yang fleksib atau apapun ya. Nah, itu berarti nyatakan diterima. Nah, kalau sudah posisinya direkomendasikan dan diterima, maka Anda bisa melakukan unduh beberapa berkas. SPTJM, rekomendasi, kontrak. Nah, ini adalah berkas-berkas yang harus dipersiapkan, biasanya diminta oleh tempat kita MBKM. Nah, itu nanti diunduh di sini. Jadi sudah tidak ada lagi dikirim email atau Anda meminta. Jadi sampai kapanpun berkas itu akan ada di sini ya. Nah, terus kemudian kok ada edit sama bukti penerimaan. Nah, yang bukti penerimaan ini tugasnya kalau Anda misalkan yang fleksib. Kalau fleksib itu kan ada penerimaan ini dari websitenya Kampus Merdeka ya. Itu kalau sudah ada bukti penerimaan silakan diunggah di sini. Ya, silakan diunggah di sini. Jadi mahasiswa mengunggah bukti penerimaan, mahasiswa juga bisa mendownload SPTJM, rekomendasi dan kontrak. Nah, kalau sudah seperti ini statusnya, direkomendasikan dan diterima, maka apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya MBKM-nya jalan. Anda mulai beraktivitas MBKM. Yang mengajar, yang mengabdi di desa, yang mengabdi di desa, yang magang mulai magang. Kewajiban berikutnya adalah mengisikan log aktivitas kegiatan. Ya, menunya di mana? Menunya di sini, di log kegiatan nih. Menunya di log kegiatan ini diklik, ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, mahasiswa silakan melakukan pengisian aktivitasnya secara perjanjian dengan dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya mintanya harian, ya silakan diinput harian. Kalau mintanya mingguan, ya mingguan. Tetapi untuk yang fleksib, dari pengalaman yang ada, itu ngisinya per jam. Jadi tanggal ini jam sekian sampai sekian, itu kalau yang fleksib ya. Tapi nanti untuk yang internal program studi atau di luar fleksib, nanti dikondisikan janjian sama pembimbingnya. Mau diisikan apa satuannya. Jadi nantinya, kalau tambah log jelas ya, tambah log adalah digunakan untuk menambah lognya, menambah aktivitasnya, hariannya. Kalau lihat log itu melihat apa yang sudah kita tambahkan. Nah, begitu Anda klik tambah log, ya, tambah log di sini, maka tampilan tambahnya adalah seperti ini.
Diisikan saja tanggal kegiatannya, deskripsi kegiatannya lagi ngapain gitu ya, kemudian ada hambatan enggak, kemudian ada keterangan tambahan, dan yang terakhir unggah file. Apa unggah file? Unggah file ini adalah bukti fisik. Kalau misalkan Anda lagi mengabdi di desa, ya, ternyata di desa lagi ada pertemuan ini dengan Pak Kepala desanya, dengan perangkat desanya, foto kemudian silakan di-upload di unggah file. Itu sebagai bukti. Itu dipersyaratkan bahwa oh ya benar posisinya sekarang tanggal ini lagi ada pertemuan, ada fotonya dan seterusnya. Begitupun seterusnya sampai Anda melaksanakan MBKM-nya selesai. Ya. Misalnya 4 bulan selesai, jadi ya sudah tiap hari diinput saja lognya. Nah, ketika log itu diinput, nantinya akan dibaca oleh dosen pembimbing. Ya, akan dibaca oleh dosen pembimbing. Kalau sudah dibaca sama dosen pembimbing berhak menyetujui sama enggak. Ya, jadi dosen pembimbing nanti akan, kalau Anda lihat nanti dilihat log ya. Dilihat log ini, nanti kalau ada yang tidak disetujui, dia akan terblok warna merah. Ya mungkin ada hal lain ya, misalkan fotonya nggak jelas, atau mungkin keterangannya lagi rapat di desa tapi yang difoto mungkin lagi di mana gitu ya, nggak cocok. Nah itu bisa di-reject oleh dosen pembimbing. Tapi kalau aman-aman seperti ini saja berarti tidak ada masalah. Ya, jadi pembimbing sudah mengokekan apa yang sudah Anda tulis. Ya. Log aktivitas berlanjut terus sampai kegiatan itu selesai. Kalau sudah dinyatakan selesai nih, mahasiswa silakan melanjutkan pada menu berikutnya, yaitu pelaporan. Apa itu pelaporan? Pelaporan adalah sebuah mekanisme tahapan di mana Anda mengajukan tanggal untuk ujian, kemudian mengunggah laporan, baik itu laporan kemajuan ataupun laporan akhir. Ya, jadi nanti prasyaratnya ada kalanya diminta laporan kemajuan, silakan diunggah di menu ini. Kemudian sudah terakhir diminta laporan akhir, silakan diunggah juga di menu ini untuk mereplace laporan kemajuan yang sudah dilakukan. Nah, kalau ini menu laporan ini diklik, maka Anda akan muncul tampilan seperti ini, ya, akan muncul tampilan seperti ini. Bagian MBKM Universitas sudah menyediakan template. Jadi nggak perlu lagi bingung ya. Di sini silakan diunduh. Ya, Anda lagi ngapain nih? MBKM yang fleksib apa mandiri? Terus mau bikin laporan apa? Laporan kemajuan apa laporan akhir? Nah, silakan diunduh template-nya. Kalau sudah dilakukan unduh template-nya, maka silakan unggah laporan pada tombol unggah laporan. Ya. Kemudian kalau yang fleksib dari eksternal ada nilainya, silakan diunggah di bukti pendukung ya. Nilai dari tempat magangnya atau tempat penelitiannya itu bisa diunggah di sini sebagai dasar nanti penentuan nilai juga. Tapi kalau Anda sendiri unggah laporan, silakan klik unggah laporan. Nah, pada saat Anda klik tombol unggah laporan, maka tampilan sistemnya akan seperti ini. Anda boleh mengajukan mau ujian kapan, jamnya kapan. Ini ngobrol dulu ya sama pembimbingnya. Ya, jadi nanti biar teman-teman admin fakultas itu menjadwalkannya gampang. Jadi nggak ada lagi email-emailan mencocokkan jadwal dan membebani email. Jadi janjian dulu sama pembimbingnya, bisanya kapan Pak, Bu? Oh bisanya tanggal sekian, jam sekian, oke tinggal di-set. Ya. Kemudian silakan unggah nilainya, kalau yang fleksib ya, nilai dari mitranya silakan diunggah. Kemudian unggah laporannya, ya, unggah laporannya di sini. Jadi laporannya nanti di PDF-kan silakan diunggah. Nah, kalau sudah proses seperti ini, ya, sudah diunggah dan seterusnya selesai, sudah disimpan pengajuan, maka proses pengujian atau seminar berjalan secara biasanya. Nanti laporan akan diunduh sama penguji, kemudian tanggal dan jam sudah ditentukan, silakan Anda datang, ya, kemudian nanti tinggal tanya ruangannya, nanti bisa diumumkan by email kan, biasanya pengumuman ujian siapa, di mana, dan seterusnya. Anda datang, Anda ujian, begitu nanti ujian selesai, maka tahap akhir adalah lihat hasil, ya.
Lihat hasilnya nanti di menu penilaian. Nah, ini klik aja menu penilaian, maka sistem nanti akan memunculkan nilai-nilai Anda yang akan dimasukkan ke transkrip sesuai dengan konversi yang sudah disepakati di awal. Jadi, misalkan saya magang di desa nih, saya dikonversi jadi mata kuliah apa saja, nanti akan muncul di sini, kemudian akan muncul nilai dan grade. Nilai ini nanti akan masuk ke transkrip atau masuk ke KHS sesuai dengan apa yang Anda KRS-kan di awal perkuliahan. Jadi, menunya adalah mulai dari pendaftaran, lihat pendaftaran, log kegiatan, pelaporan, dan penilaian. Begitu penilaian sudah keluar, maka berakhir sudah kegiatan MBKM, nilainya sudah diinputkan, Anda bisa lihat di transkrip, Anda bisa lihat di KS, akan ada penambahan sekian SKS dan sekian nilai dengan IPK totalnya menjadi sekian. Ya, jadi kalau mau lihat nilai semuanya, ya silakan balik ke menu dashboard, itu nanti akan ada lihat SKS, ya, akan ada lihat SKS. Jadi di deretan dashboard ini nanti kan ada ya pojok kanan gitu ya, lihat SKS, nanti datanya akan muncul di sana, menggabung dengan seluruh mata kuliah yang sudah Anda ambil sampai dengan posisi yang terakhir. Oke, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana mekanisme pendaftaran untuk Macung Merdeka, ya, kegiatan MBKM yang bisa Anda jalani, mulai dari pendaftaran sampai dengan penilaian. Itu dari saya, sekian. Saya kembalikan dulu ke Mbak Lianda. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa yang sekiranya mempunyai pertanyaan mengenai proses MBKM atau gimana sih agar saya bisa diterima MBKM Flexip, atau mungkin pertanyaan lain yang terkait dengan MBKM, dipersilakan, silakan raise hand. Ini dari 245 peserta, apakah tidak ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Oh, Pak Dono, monggo Pak Dono, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Linda. Pertanyaan ini ditujukan terutama untuk yang berkaitan dengan MBKM yang sebenarnya sudah ongoing ini di sastra Inggris dan mungkin juga di prodi teknik informatika yang mendapat hibah BKKM itu kan MBKM yang dikelola oleh prodi sudah berlangsung, sementara KRS masih belum. Ini mungkin juga jadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, bagaimana ya mekanismenya nanti, apakah akan diisi mundur atau bagaimana itu Bu Lianda? Terima kasih. Oh ya, baik Pak Dono. Mengenai PKKM yang sudah berjalan di Prodi F dan Prodi SI ini, sebenarnya saya mau tanya dulu Pak, mahasiswanya ini apakah sekarang sudah melakukan MBKM atau belum? Maksudnya sekarang lagi proses MBKM? Iya, sudah. Ada 2 kelompok atau 3 kelompok sebenarnya. Yang pertama asistensi mengajar itu satu kelompok besar, dan magang di dunia industri itu ada 2 kelompok. Jadi ini sudah berlangsung dari mulai tanggal awal Agustus ini. Itu. Oh baik. Jadi gini Pak Dono, karena kegiatan MBKM-nya sudah berlangsung, sementara proses KRS kita kan baru minggu kedua di bulan September. Jadi nanti KRS untuk mata kuliah yang dikonversikan dari hasil MBKM bisa diinputkan saat periode KRS di bulan September itu, Bapak. Dengan catatan, 1, mahasiswa dan dosen PA serta dosen pembimbing MBKM-nya dan Kaprodi menyepakati mata kuliah apa saja yang dikonversikan dari hasil MBKM tersebut. Seperti itu.
Yang kedua, perlu dipastikan juga bahwa tidak ada mata kuliah MKU yang diambil atau dianggap bahwa itu bisa dikonversikan. Karena memang untuk mata kuliah MKU dari universitas tidak ada kebijakan mata kuliah tersebut bisa dikonversikan ke MBKM. Seperti itu. Baik, berarti ini nanti pelaporannya mundur termasuk logbook dan semuanya itu berarti apakah menggunakan logbook yang sudah disediakan oleh Pak Yudi di MacEast atau menggunakan logbook yang kami sudah sediakan juga? Apakah terus mengisi ulang bagaimana ya kira-kira? Mengenai logbook, karena ini terkait dengan hibah ya Bapak, apa dari kementerian ada permintaan template khusus mengenai pelaporan kegiatan hibahnya ini nanti? Template, maksud saya template untuk pelaksanaan dari mahasiswa. Apakah ada format tertentu? Sepertinya sih tidak, cuma dari kami dari Prodi itu membuatkan logbook yang template yang sudah baku kurang lebih seperti itu, dan yaitu mungkin juga secara konten itu mirip dengan yang disediakan oleh Pak Yudi tadi, hanya memang beda apa namanya ya, beda bentuknya begitu aja, tidak ada pelaporan di MacEast tapi masing-masing begitu. Oh baik Bapak, jadi untuk template lebih baik memang mengikuti yang sudah yang sudah disediakan oleh universitas ya Bapak. Seperti itu. Karena template yang disediakan oleh unit MBKM itu lebih ke template yang general, tidak spesifik, maksudnya mengikat untuk kegiatan MBKM tertentu. Seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk sementara itu dulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain saya ajukan ya, Bu Linda. Oh ya, Terima kasih. baik Pak Dono. Terima kasih. Kemudian ini dari Faris Fadullah, mahasiswa Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Sudah 1 bulan melakukan program MBKM Magang Industri. Sudah mendapatkan tempat magang, apakah harus melakukan isi pendaftaran pada sistem Macung Merdeka? Kemudian sudah memperoleh dosen pembimbing, setiap kegiatan maupun bimbingan dengan dosen pembimbing boleh dikoordinasikan dengan langsung dengan dosen tanpa melalui sistem MacEast. Baik, untuk Faris dan rekan-rekan Prodi Teknik Industri Angkatan 2020, saya sampaikan bahwa untuk sekarang untuk sistem pencatatan lognya harus by MacEast, seperti itu. Karena memang sudah memperoleh dosen pembimbing dari awal, dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kaprodi dan dosen pembimbing masing-masing mengenai bagaimana input di sistem MacEast-nya. Tapi untuk log kegiatan, kemudian pencatatan kegiatan yang lain dan bukti-bukti dari magang industri tetap harus disampaikan by system. Seperti itu. Ini sebetulnya bukan mempersulit mahasiswa, tapi memang tujuan dari fakultas tujuan dari universitas adalah untuk merapikan dokumentasi dari kegiatan MBKM rekan-rekan mahasiswa sekalian. Seperti itu. Ada pertanyaan lain dari rekan-rekan mahasiswa atau mungkin dari rekan dosen yang bergabung di sosialisasi ini? Untuk Bapak Yudi?
Ya, terima kasih Mbak Lianda. Jadi menanggapi beberapa pertanyaan yang di Pak Dono tadi sudah disampaikan ya Pak, untuk yang sudah ada program program MBKM Mandiri di Prodi, beberapa ada yang dapat hibah, sama seperti kami di Prodi SI ini juga dapat hibah, maka kita proses mundur Pak nanti Pak. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah berkegiatan MBKM yang sudah jalan ongoing sebulan gitu, nanti tetap teman-teman login di MedIce, inputkan lagi magang di mana gitu ya. Kemudian diisikan detailnya, isiannya harap diisi gitu. Nah, yang tadi Pak Dono asistensi mengajar ya diisi di mana, kemudian Mas Faris lagi di mana juga diisi, disimpan. Nanti koordinasi saja dengan dosen PA-nya. Kami sudah sosialisasi kok ke dosen PA Anda semua untuk bagaimana mekanisme approve dan segala macamnya. Nanti dosen PA akan memberikan rekomendasi sampai nanti status Anda diterima. Seperti yang saya tunjukkan tadi kan ada contoh beberapa data. Nah, kali kalau sudah statusnya diterima, nanti teman-teman admin fakultas akan memplotting dosen pembimbingnya. Nah, kalau sudah ada dosen pembimbing ya tinggal kita assign aja namanya, Bapak siapa, Ibu siapa, nanti tinggal Anda login di sistem, di menu log ya, di menu log nanti diisikan aja lagi ngapain, apa, dan seterusnya gitu, mekanismenya paralel, secara paralel jalan bareng gitu ya. Jadi nanti mekanisme pengerjaannya ya juga ngisi apa, semuanya ngikutin gitu ya. Jadi yang sudah jalan nanti tetap kita butuhkan datanya, karena apa? Kita mulai mengintegrasikan informasi-informasi yang nantinya bermanfaat untuk akreditasi dan peningkatan nilai akreditasinya prodi. Bisa juga nanti apa yang Anda lakukan ini bisa ditarik oleh teman-teman bagian kemahasiswaan. Ya, selain dapat SKS juga bisa ditarik untuk memenuhi poin. Nah, oleh karena itu media yang paling digunakan ya hanya Maju Merdeka ini saja. Jadi kalau ada hal lain nanti kita bingung mengintegrasikannya. Jadi biar semua unit yang ada kompetensi dan membutuhkan data Anda dan bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya meningkatkan apa yang sudah kita punya, itu lebih baiknya kita satukan satu tempat yang sama. Terutama nanti berkas-berkas, pelaporan dan segala macamnya. Itu suatu saat kalau akreditasi pasti ditanya, mana contohnya. Nah, kalau dengan Anda upload ke dalam sistem, ketika nanti ada proses akreditasi, ditanya buktinya, nah tinggal tarik nih. Oh, ini Mas Faris lagi magang di sini, buktinya mana? Nah, kita tinggal tarik. Beneran magang? Bener, ini ada lognya, ada fotonya, kita bisa tunjukkan ke asesor. Ya, jadi tujuan kita mengintegrasikan sistem ini adalah arahnya ke sana. Ya. Jadi kita karena memang belum KRS-an juga kan, tentunya nanti kan juga masih cocok-cocokan mau dikonversi ke apa, nah itu nanti sambil diproses juga di sistem MedIce-nya mahasiswa. Itu sih tambahan dari saya Mbak Danda. Iya, terima kasih Pak Yudi. Kemudian untuk rekan-rekan teknik industri di angkatan 2020, kalau memang sebelumnya sudah melakukan pengisian kontrak sesuai dengan template yang ada di fakultas, mohon untuk mengubah ke template yang sudah disediakan di sistem MedIce, seperti itu. Jadi karena sebenarnya isi template itu hampir sama dengan template yang ada di fakultas, yang ada di FST atau di FTD, namun untuk menyeragamkan, mohon rekan-rekan sekalian untuk mengubah ke template yang ada di MedIce. Template-nya bisa diunduh, sudah difasilitasi, tinggal mengisi ulang saja, koordinasi lagi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, dosen PA, dan juga dengan Kaprodi, dengan Pak Purnomo. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, dipersilahkan. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain, jika ada pertanyaan, dipersilakan.
Halo, Bu Lianda, saya lagi, Pak Dono. Oh iya Bapak, monggo Pak Dono. Ini saya ada titipan pertanyaan dari mahasiswa saya karena Ya, dia malu bertanya di sini ternyata. monggo Bapak. Dia tanya, nama saya Jason Matthew Kevin, dia itu mahasiswa angkatan 2020. Dia Oh, kan pernah baik. mengikuti MBKM tahun sebelumnya. Jadi di sastra Inggris kan tahun lalu juga sudah ada PKKM dan mereka melakukan magang MBKM, dan bukan magang tapi asistensi mengajar MBKM tahun lalu. Apakah kalau yang tahun lalu perlu juga dimasukkan ke dalam Majung Merdeka? Gitu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih ini untuk Pak Dono dan Saudara Jason. Ini untuk tahun lalu tuh berlaku di semester kapan ya Bapak ya? Maksudnya mahasiswanya ini magangnya di semester genap atau di ganjil 22-2023 atau bagaimana? Dari ganjil 2022-23. Sampai kapan Pak? Maksudnya sampai sekarang masih berjalan, apakah sudah selesai atau bagaimana gitu Bapak? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ini nih yang saya masih galau sebenarnya Pak. Saya apakah mau dicatatkan atau tidak. Tapi kalau Pak Yudi mengenai penarikan mundur gitu masih bisa ya Pak Yudi? Ini sudah 1 tahun, 2 semester 2 tahun. ke belakang. Oh. Ya, 2 semester ke Kalau belakang. sistem sekarang kita buka untuk sampai pertama kali kita menjalankan MBKM sih Pak Dono. Karena memang kebutuhannya kan kita lagi mengintegrasikan seluruh data. Nah ini nanti update kami masih berfokus pada yang akan datang dulu, yang akan jalan di semester depan. Nanti teman-teman yang sudah menjalankan itu ya, itu nanti kami akan berinfo lagi nanti per email, dicek saja emailnya. Kalau memang nantinya kami sudah membuka untuk yang history, nanti bisa mengikuti panduan dari kami untuk melakukan penginputan. Yang jelas kan penginputannya tidak akan seperti sama dengan yang akan berjalan. Nanti ada beberapa yang kita sederhanakan. Karena kalau balik lagi, kalau secara informasi kami membutuhkan histori informasi yang lengkap untuk pelaporan dan seluruhnya. Jadi nanti tunggu saja informasi dari Mbak Lianda di bagian akademik untuk yang sudah pernah ber-MBKM, bagaimana prosedurnya, nanti kami atur lebih lanjut. Begitu Pak Dono dan Mas Jason. Terima kasih Pak Yudi dan Bu Lianda. Ya, sama-sama Pak Dono. Teman-teman mahasiswa yang lain yang sekiranya masih ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, boleh di-floor-kan. Untuk teman-teman mahasiswa, kami masih membuka kesempatan apabila ingin bertanya atau mengkonfirmasi sesuatu, dipersilahkan. Mumpung acara sosialisasi ini masih berjalan, nggak apa-apa, di-floor-kan saja. Bisa lewat chat atau mungkin raise hand. Oh baik, dari Dani, Teknik Informatika Angkatan 2020.
Oh, record, baik. Untuk record dari kegiatan sosialisasi ini akan di-share-kan ke teman-teman mahasiswa sekalian agar tetap update dengan informasi yang disampaikan. Baik, terima kasih Dani, nanti akan kami share-kan. Apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Dipersilakan, bisa tanya ke saya, bisa tanya ke Bu Yohana, atau mungkin langsung ke Pak Yudi tentang sistem informasinya, monggo. Untuk Andi Setiawan, silakan, Saudara Andi. Permisi Bu, saya mau tanya. Ya. Untuk konversi ini bisa dikonversi dengan TA atau enggak ya Bu? Untuk konversi mata kuliah dengan tugas akhir ya? Ini Andi angkatan 20 kalau nggak salah ya? 2021 Bu saya. Oh 2021, oke maaf. Jadi untuk konversi dengan tugas akhir biasanya untuk kegiatan MBKM penelitian teman-teman sekalian, seperti itu. Kenapa untuk kegiatan MBKM penelitian? Karena biasanya durasi pelaksanaannya itu jauh lebih panjang, seperti itu. Kalau kegiatan MBKM yang lain kan umumnya 1 semester. Biasanya itu bisa dikonversikan ke kegiatan PKL dengan catatan bahwa Kaprodi menyetujui konversi tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian yang sekarang sedang PKL atau nanti akan TA atau yang memang masih belum ya perlu mengkonsultasikan dengan Kaprodi dan dosen PA masing-masing mengenai list mata kuliah apa yang bisa dikonversikan seperti itu. Kembali lagi untuk tugas akhir ya dikonversikan ke tugas akhir, sebetulnya itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kaprodinya, apakah boleh dikonversikan ke tugas akhir. Namun umumnya yang berlaku bahwa kegiatan MBKM yang bisa dikonversikan ke tugas akhir itu adalah MBKM penelitian. Seperti itu. Untuk Saudara Andi, apa masih ada pertanyaan? Ya ada Bu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Iya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, yang angkatan 2020 mungkin Mungkin saya mau menambahkan sesuatu. Oh iya, silakan Bu Lia. Baik, tadi memantau pertanyaan teman-teman ya terkait mata kuliah apa yang bisa dikonversikan gitu ya. Jadi begini, nanti di setiap prodi itu akan ada tim yang akan bertugas untuk memilah-milah mana mata kuliah yang bisa dikonversikan dan mana mata kuliah yang tidak. Sekaligus juga ada PIC di masing-masing program studi yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak mitra. Pihak mitra itu bisa perusahaan gitu ya, bisa sekolah, bisa univ lain, bisa juga lembaga atau institusi yang menampung mahasiswa MPKM. Jadi PIC ini akan berkomunikasi dan akan mencari tahu lebih dalam terkait kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari situ PIC ini akan mencatat kompetensi apa saja yang didapatkan mahasiswa selama mengikuti magang atau bukan magang saja ya, selama mengikuti berbagai kegiatan MBKM ya, bisa magang, pertukaran pelajar, mengajar di sekolah gitu ya, proyek di desa dan lain sebagainya. Nah, nanti atas dasar informasi atau komunikasi antara PIC, program studi dengan mitra itulah akan dibahas di prodi terkait dengan mata kuliah apa yang bisa dikonversikan gitu. Karena harusnya kegiatan MBKM yang teman-teman lakukan di luar sana itu bisa mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan dari setiap program studi. Misalnya nanti kalau dari teknik informatika misalkan, maka kan gelarnya Eskom ya. Nah, maka kompetensi seorang Eskom itu kan dibangun 4 tahun di Macung.
ketika selama 4 tahun ada kesempatan MBKM, maka MBKM yang diikuti oleh mahasiswa juga hendaknya bisa memenuhi kompetensi yang diharapkan sebagai sarjana komputer, gitu ya teman-teman. Jadi mata kuliah yang bisa dikonversikan itu tidak ditawar, gitu. Bukan tawar menawar. Nanti akan muncul list, akan muncul di surat kontrak itu ya, kontrak yang harus dibuat antara teman-teman dengan Kaprodi dan dosen PA. Disitulah letak nanti para mahasiswa akan tahu kegiatan MBKM saya ini dikonversikan SKS-nya ke mata kuliah apa, gitu ya. Jadi bukan mahasiswa yang mengajukan, itu nanti tim dari Prodi, PIC dari Prodi yang akan menetapkan bersama Kaprodi dan disahkan melalui surat kontrak. Kalau sudah surat kontrak, itu yang akan dipegang sampai selesai kegiatan, dan nanti sekretariat fakultas tinggal memasukkan konversi nilainya sesuai dengan kontrak yang dibuat di awal. Begitu Bu Lianda tambahannya. Baik, terima kasih atas informasi tambahannya Ibu Lia. Untuk teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, dipersilakan. Apa masih ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi sesuatu? Kami masih membuka kesempatan. Pada teman-teman, kami masih membuka kesempatan, dipersilahkan. Pertanyaan yang bebas, boleh ditujukan ke saya, atau ke Pak Yudi, ke Bu Yohana, atau mungkin langsung ke Bu Lia, monggo dipersilakan. Baik, apabila tidak ada yang bertanya lagi, sebagai informasi terakhir, BAA dan unit MBKM Universitas menyediakan kesempatan dan waktu kepada teman-teman yang ingin mengkonfirmasi bisa datang ke saya atau ke Bu Yohana untuk bertanya lebih lanjut mengenai kegiatan MBKM atau proses MBKM atau berkonsultasi mengenai MBKM yang lainnya. Seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka sosialisasi ini dapat kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas waktu yang disediakan teman-teman untuk bergabung di sosialisasi ini. Selamat sore. Terima kasih Bu Lianda. Terima kasih. Selamat sore.